Hello everyone, welcome back to Walk Talk with me Bosro and Sarinem. And today kita akan ngebahas pembahasan topik yang sedang sering dibicarakan terutama di dunia bisnis atau di dunia kerja. Ya, apakah itu penilaian kinerja ini lebih akurat dari hubungan yang baik atau performance appraisal? Oke, sugeng rawuh para pamirsa matur nuwun sampun rawuh in podcast punika. Topik kali ini sangat menarik, Bosro. Penilaian kinerja berdasarkan hubungan baik atau kedekatan versus performance appraisal. Nek kula pribadi ya, tetap lebih setuju penilaian kerja iku berdasarkan data sing objektif lan prestasine opo. Wah, kalau saya ini punya pandangan yang berbeda, Nam. Oke. Penilaian itu lebih akurat ketika kita punya hubungan yang baik dengan karyawan kita. Nanging, nek penilaian kinerja berdasarkan kedekatan, nilai subjektivitasnya terlalu tinggi dan itu membuat tidak adil bagi karyawan lainnya. Nek kulo remen penilaian kinerja niku tetap berdasarkan penilaian yang objektif. Oke, let's break it down. Penilaian yang berbasis dengan kedekatan hubungan kerja itu menurut saya jauh lebih humanis. Oke. Karena kita jadi tahu karakter mereka seperti apa, semangat kerja mereka ini sejauh mana, terus mereka ini punya masalah apa sih yang bisa mengganggu performa mereka. Niku leres Pak Bos. Nanging Bos Ro iki buka perusahaan apa buka panti yayasan sosial? Ya, perusahaan. Perusahaan tentunya toh. Kula nyuwun sewu Bos. Penilaian berdasarkan kedekatan itu tidak akan pernah bisa menjaga rasa keadilan di tempat kerja. Oke. Karena pada dasarnya ya, setiap orang itu punya bias dalam menilai. Nah, data yang paling kredibel untuk melakukan penilaian kinerja yaitu performance appraisal. Liatin dari data evaluasinya seperti apa. Liatin dari sistem dan menurutku iku alat atau tools yang paling akurat untuk sistem keadilan. Betul, tapi jangan lupakan kalau angka yang keluar dari data performance appraisal ini bisa jadi misleading. Karena ya kadang keluar angka bagus, tapi ternyata mereka nggak bisa timbang. Terkadang ada juga orang-orang yang memanipulasi atau pura-pura jadi lebih baik biar nilai appraisalnya mereka ini meningkat. Dan menurutku kalau dengan kedekatan atau hubungan yang baik dengan mereka, we know the real value. Ya, leres Bos. Nanging ono istilah sing ngomong ora kenal maka tak sayang. Betul. Niku dadosaken pengaruh buruk di tempat kerja. Kenapa? Ora kabeh anggota tim duweni kesempatan cedak karo atasan. Misale deknen kerja paling awal, mangkat paling gasik. Tugas-tugas hari itu selesai semuanya. Nanging deknen ora cedak karo atasan. Dinilainya biasa aja. Jadi yang menurutku tetap performance appraisal niku sing paling efektif dan paling netral. Oke, gue pernah punya karyawan yang nilai performance appraisalnya dia itu nggak terlalu tinggi, tapi dia loyal, inisiatifnya tinggi. Gue butuh apa, gue belum ngomong, dia langsung sediain. Deket nggak dia sama gue? Ya lumayan lah, lumayan deket. Tapi gue kasih nilai performanya dia itu lumayan, karena dia deliver, just not on paper. Kulo nate ndeleng Bos. Ono pegawai ingkang produktif, sering lembur, kerjaannya rapi, beres, nanging goro-goro deknen boten akrab karo pimpinan. Jadi ya penilaiannya biasa wae. Niku kan menjadikan karyawan iki demotivasi. Nah, padahal nek secara performance appraisal, wong sing koyo ngene iki wajib dan layak dapat penghargaan. Tapi kalau semuanya kita nilai berdasarkan performance appraisal, kita bisa kehilangan empati di dalam leadership. Nggih, leres Bos. Empati niku pancen penting sangat. Nanging nek berdasarkan empati tok, iku kan marai perusahaan atau perwakilan perusahaan pimpinan jadi favoritism. Nah, niku saged perusahaannya kehilangan kepercayaan. Data yang akurat, target yang tercapai, penilaian yang sesuai sistem periodik, niku ngelindungi perusahaan dari tidak kredibel dan kehilangan kepercayaan sekaligus. Bisa jadi orang yang memiliki nilai performance appraisal yang tinggi, tapi ternyata mereka nggak punya soul untuk bekerja tim. Interesting. Tapi yang percaya bahwa leader itu lead people, not spreadsheet. Dan menurutku, aku tuh masih percaya feeling kepada orang-orang yang bisa aku andalkan. Nggak cuma nilainya dari performance appraisal. Menawi dipun lanjut Pak,
penilaian berdasarkan kedekatan iku saged nyimpulaken rasa iri lan dadi topik hot news gosip terpanas ning kantor. Fair enough. Tapi kedekatan hubungan dengan emosional ini bisa memberikan penilaian yang lebih relevan karena karyawan ini merasa didengarkan, tidak sekedar dinilai saja. Nanging Pak Bos, nek kita menilai berdasarkan performance appraisal, karyawan niku ngerti logika dibalik kenapa dia diberikan penilaian bagus, kenapa dia diberikan penilaian jelek, dan ada kesempatan untuk mereview ulang, mengimprove sesuatu supaya kedepannya luwih apik dan kerjaannya lebih dihargai dan diapresiasi berdasarkan nilai apresiale. Tapi gue tetap percaya bahwa connection itu build trust, dan ketika sudah trust, kita bisa mendapatkan informasi yang kita mau. Jadi penilaian dengan trust yang sudah cukup bagus ini menurutku lebih relevan. Sopo sing ngomong penilaian berdasarkan performance appraisal iku tidak ada trust. Justru itu ada data yang akurat, ada data prestasi, ada data sistem evaluasi periodik yang kita tunjukkan secara transparan. Itu akan menjamin hubungan antara perusahaan, pimpinan, dan karyawan jauh lebih kredibel, jauh lebih dapat dipercaya. Jadi, seseorang tidak bisa dinilai berdasarkan kedekatan, Bosro. Tetap dinilai berdasarkan performance appraisal, tanggung jawab, kontribusi, seberapa berkarya dia di dalam perusahaan. Oke, let's wrap it up. Buat gue, penilaian berbasis kedekatan ini bisa sangat relevan if handled right. Dengan empati, komunikasi terbuka, dan tentunya dengan kedekatan emosional, penilaian ini bisa lebih manusiawi. Dan saking kula, penilaian performance appraisal niku jauh lebih objektif dan setiap orang yang ada dalam perusahaan pasti mendapatkan rasa apresiasi atas prestasi, atas kinerja, atas kontribusi yang diberikan. Oke teman-teman, terima kasih udah ngedengerin Walk Talk with Sarinem and Bosro sampai selesai. Jangan lupa follow, like, and subscribe di platform sosial media kalian. Nggih, matur nuwun sanget para pamirsa sedaya. Kula lan Bosro pamit rumiyin. See you in Walk Talk with Bosro and Sarinem in next episode. Thank you.